Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para ayah dan ibu, para guru, para pendidik, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu di channel ini dalam acara Tadabbur ayat-ayat pendidikan untuk hamba Ar-Rahman. Pada kesempatan ini kita akan mentadabburi penggalan ayat dari surah Ali Imran ayat yang ke-159. Namun sebelum kita mendengarkan ayatnya, mari kita sedikit untuk melihat kehidupan kita bersama dengan anak-anak kita. Ayah dan ibu, para guru, pernahkah Anda ketika Anda menasihati putra-putri atau menasihati murid Anda, nasihat itu seakan tidak berbekas di hati anak Anda. Mereka dengar, namun mereka tidak memperdulikan nasihat itu. Mereka dengar, namun seakan nasihat itu hanya sekilas masuk di telinga mereka, setelah itu tak berbekas. Kita melihat dalam kesehariannya, nasihat itu tidak diamalkan. Apa masalahnya? Apakah nasihatnya atau cara kita memberikan nasihat kepada mereka? Maka untuk menjawab ini, mari kita dengarkan firman Allah berikut ini, karena di dalamnya ada panduan pendidikan untuk kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika seandainya engkau berhati keras, bersikap kasar terhadap mereka, maka tentu mereka akan meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada mereka. Mohonkanlah ampun kepada Allah atas perbuatan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah bersama dengan mereka. Mari kita dengarkan kembali terjemahan dari ayat yang kita bacakan tadi, ayah dan bunda, para guru dimanapun Anda berada. Allah berfirman, maka disebabkan karena rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Penggalan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seandainya bukan karena rahmat Allah, maka Nabi Muhammad tidak akan bisa berlemah lembut kepada para sahabatnya, kepada murid-murid Nabi SAW, kepada keluarganya. Lalu lanjutan ayatnya, jika seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar terhadap mereka, mereka pasti akan meninggalkanmu. Ini salah satu karakter dari seorang guru yang harusnya kita miliki. Karakter yang harus dimiliki oleh para orang tua. Apabila kita menginginkan nasihat kita diterima oleh anak-anak kita, berlemah lembutlah, jangan berhati kasar, dan bersikap rahmatlah kepada mereka. Dan jika mereka memiliki kesalahan, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ayah bunda, para guru yang dimuliakan Allah, setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Penggalan ayat ini memberikan kepada kita pelajaran besar tentang bagaimana seharusnya seorang guru menempatkan dirinya ketika hendak mengajar.
bagaimana metode yang terbaik saat kita hendak menasihati anak-anak kita agar nasihat itu diterima oleh mereka. Iya. Yang pertama, hendaknya kita berlemah lembut. Siapa sih yang ingin dikasari? Siapa sih yang tidak menginginkan sikap lemah lembut? Bahkan diri kita sekalipun, kita juga menginginkan kelembutan dari istri kita, dari suami kita, dari orang tua kita, dari anak kita. Kita pun menginginkan sikap lemah lembut. Bahkan seorang yang keras sekalipun, dia juga membutuhkan kelemah lembutan dari lawan bicaranya. Para orang tua yang dimuliakan Allah, selain itu kita juga dituntun oleh Allah agar tidak berhati keras terhadap anak didik kita. Jadikanlah hati kita dipenuhi dengan kasih sayang. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan dengki, dendam, hasad. Kita melihat anak didik kita seakan kita melihat musuh kita. Sehingga nasihat yang disampaikan selalu dengan kata-kata yang kasar. Bukankah lisan itu adalah cerminan hati? Saat hati bersih, maka lisan pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bersih. Maka setelah hati kita bersih, lalu bergaullah, bersikaplah dengan sikap yang baik terhadap mereka. Dan jika mereka terjatuh dalam kesalahan, dan tentu setiap kita pasti terjatuh dalam kesalahan, setiap kita pasti terjatuh dalam perbuatan yang buruk. Semoga Allah melindungi kita. Kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Sikap kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, maafkan mereka. Karena bisa jadi mereka sudah mengetahui keburukan itu, namun mereka belum mampu untuk meninggalkannya. Atau bisa jadi mereka memang belum mengetahui tentang buruknya perilaku yang ia lakukan. Maafkan. Setelah dimaafkan, mohonkanlah ampun atas perbuatan mereka. Ini ada pelajaran bahwa setiap perbuatan kita pasti akan dihisap, dihitung, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setiap perbuatan yang kita dapatkan dari anak kita, perbuatan itu salah, perbuatan itu adalah dosa, mohonkanlah ampun kepada Allah agar mereka dimaafkan. Setelah itu baru ajaklah mereka untuk berdiskusi. Jadi kami ulangi, yang pertama, berlemah lembutlah terhadap mereka. Metode yang pertama. Yang kedua, berhati rahmatlah terhadap mereka. Bersihkan hati kita dari segala macam kebencian terhadap anak didik kita. Yang ketiga, bersikap yang baiklah terhadap mereka. Jangan bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak meninggalkan kita. Yang keempat, maafkan setiap kesalahan mereka. Yang kelima, mohonkan ampun atas perbuatan salah mereka. Dan yang keenam, bergaullah dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka, bermusyawarah dengan mereka. Setidaknya 6 hal ini jika kita lakukan, insya Allah kita bisa memasukkan nasihat itu dengan izin Allah ke dalam hati mereka. Sampaikanlah nasihat kita itu dengan hati, karena semua kalimat yang berasal dari hati maka akan sampai ke hati. Semoga ayat yang kita dengarkan tadi bersama dengan pelajaran yang telah kita ambil dari ayat tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Ayah, ibu, dan para guru yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah, dan insya Allah kami akan jawab di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar bisa membawa manfaat kepada orang lain. Silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.